Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nadifa Safa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan juga tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo atau Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik antara Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Hourouni menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nadifa Safa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda dengan saya Nabila Anindya dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Hourouni menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nabila Anindya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Senyum. 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Deva Zaira dan inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Deva Zaira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Syakwila Ramadhani dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo atau Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak saat itulah buah semangka sebagai simbol identitas Palestina mulai populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Syakwila Ramadhani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Yuk, senyum. Konsentrasi. 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Cintara Aura dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo atau Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini.
Saya Cintara Aura mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Aziza Naila, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestina Liberation Organization yang biasa dikenal dengan PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Mari kamera senyum. Senyum, jangan kepikiran ke Arab dulu. Di sini dulu ya. Lo. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Malva Andriana dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestina Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka menjadi simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Malva Andriana mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Senyum, 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Namira Arsya dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestina Liberation Organization or PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Houarani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Namira Arsya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, Pak,
Apa nih? Kecepatan ya? Iya, kecepatan. Belibet. 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Talita Ahnaf dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khalid Hosseini menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Talita Ahnaf mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. 3, 2, 1. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda dengan saya Syafia Dasya dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas mereka, karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization atau PLA. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khalid Hosseini menciptakan istilah The Story of the Watermelon menggunakan sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Syafia Dasya, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di depan Anda. Bersama saya, Shelly Kirana, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khalid Hosseini menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak saat itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina semakin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Shelly Kirana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Lalu. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah, masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan organisasi pembebasan Palestina. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Al-Hurani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, sebuah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Tiga, dua, satu. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Lina Aurora dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintahan Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo atau Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization atau PLI. Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Al-Hurani menciptakan istilah The Story of the Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak saat itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina makin populer di seluruh dunia. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lina Aurora mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tiga, dua, satu. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Jose Salma. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Israel menjadikan pengibaran bendera Palestina di depan umum sebagai tindakan kriminal di Gaza dan tepi barat. Bendera Palestina juga dilarang oleh pemerintah Israel untuk digunakan di wilayah pendudukan. Dari larangan itulah masyarakat Palestina mulai menggunakan semangka sebagai simbol identitas karena warna buah tersebut memiliki kesamaan dengan warna bendera Palestina. Pada tahun 1993, Israel mencabut larangan terhadap bendera Palestina sebagai bagian dari perjanjian Oslo Accords yang mensyaratkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, Palestinian Liberation Organization (PLA). Perjanjian itu merupakan perjanjian formal pertama yang mencoba menyelesaikan konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Bendera tersebut pun diterima sebagai simbol otoritas Palestina yang akan mengelola Gaza dan tepi barat. Pada tahun 2007, tepat setelah Intifada kedua, seniman Khaled Al-Hurani menciptakan istilah The Story of Watermelon melalui sebuah buku berjudul Subjective Atlas of Palestine. Sejak itu, buah semangka sebagai simbol identitas Palestina semakin populer di seluruh dunia. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Saya Jose Salma mewakili kerabat pekerja dan terima kasih dan sampai jumpa. 3, 2, 1. Assalamualaikum and good morning. With me Nadifa Safa and you are watching MICO News Channel.
According to data from Tempo.com, a Vietnam-based airline, Vietjet Air, officiated its newest non-stop route connecting Jakarta and the city of Ho Chi Minh. In celebrating the new routes, the airline offers ticket promotions for Jakarta Ho Chi Minh City and Bali Ho Chi Minh City or Hanoi routes. Indonesian travelers can now get one-way tickets starting from 0 rupiah to around 900,000 rupiah, including the tax and additional fees, as written in a statement on Saturday, August 5th. The ticket can be accessed through vietjetair.com. Users can choose the Jakarta Ho Chi Minh City route and the travel time and then click Find the lowest fare. The special price ticket could be accessed on every Wednesday, Tuesday, and Friday until the end of this year. The flying time for this ticket is from August 19, 2023 to March 31, 2024, not including holidays. The airline also offers SkyCare travel insurance for free to passengers in all ticket classes, said Vietjet Air. In addition to the new routes of Bali Ho Chi Minh City Jakarta, Vietjet Air will also increase flight numbers of Bali, Ho Chi Minh City, and Hanoi. The airline will offer 84 flights per week between Indonesia and Vietnam starting August 12. The new schedule will give more options to Indonesian travelers with interesting fares to explore the beauty of Vietnam nature and culture and its cuisine. This direct route also offers convenient travel options for business and tourists, which can strengthen the relations of both countries. Vietjet Vice President Nguyen Tan Son said that his site was enlightened with the new routes of Jakarta Ho Chi Minh. He said that it will ease the people of Indonesia in visiting Vietnam. More direct flights between Indonesia and Vietnam will create more opportunities for seamless travel and business collaboration and increase bilateral trade, tourism, and cultural exchanges. He said at the Shangri-La Hotel, Central Jakarta on Saturday, 5th August 2023. There will be 7 flights per week. One flight will take 3 hours in modern aircraft. The flight will depart from Soekarno-Hatta International Airport at 13:30 Jakarta time and arrive at Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City at 16:40 local time. Meanwhile, flights from Ho Chi Minh City depart at 9:35 local time and arrive in Jakarta at 12:30 Western Indonesia time. It's me Nadifa Safa with all the MICO Festival judges and crews. Till next time, take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. With me Nabila Anindya and you are watching MICO News Channel. According to data from Tempo.com, a Vietnam-based airline, Vietjet Air, officiated its newest non-stop route connecting Jakarta and the city of Ho Chi Minh. In celebrating the new route, the airline offers ticket promotion for Jakarta Ho Chi Minh City and Bali Ho Chi Minh City Hanoi routes. Indonesian travelers can now get a one-way ticket starting from 0 rupiah to around 900,000 rupiah, including the tax and additional fees, as written in a statement on Saturday, August 5. The ticket can be accessed through vietjetair.com. Users can choose the Jakarta Ho Chi Minh City route and the travel time and then click Find the lowest fare. The special price ticket will be accessed on every Wednesday, Thursday, and Friday until the end of this year. The flying time for this ticket is from August 19, 2023 to March 31, 2024, not including holidays. The airline also offers SkyCare travel insurance for free to passengers in all ticket classes, said Vietjet Air. In addition to the route of Ho Chi Minh City, Jakarta, Vietjet Air would also increase flight numbers of Bali, Ho Chi Minh City, and Hanoi. The airline would offer 84 flights per week between Indonesia and Vietnam starting August 12. The new schedule will give more options to Indonesian travelers with interesting fares to explore the beauty of Vietnam's nature and culture and its cuisine. This direct route also offers convenient travel options for business and tourists, which can strengthen the relation of both countries. Vietjet Vice President Nguyen Tan Son said that his site was enlightened with the new route of Jakarta Ho Chi Minh. He said that it would ease the people of Indonesia in visiting Vietnam.
More direct flights between Indonesia and Vietnam will create more opportunities for seamless travel and business collaboration, and increase bilateral trade, tourism, and cultural exchange. He said at the Shangri-La Hotel Central Jakarta on Saturday, 5 August 2023. There will be 7 flights per week. One flight will take 3 hours in modern aircraft. The flight will depart from Soekarno-Hatta International Airport at 13:30 Jakarta time and arrive at Tan Son Nhat International Airport in Ho Chi Minh City at 16:40. Meanwhile, flight from Ho Chi Minh City depart at 9:35 local time and arrived in Jakarta at 12:30 Western Indonesia time. It's me Nabila Anindya with all the MICO Festival judges and crews. Till next time, take care. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan musyawarah dan perwakilan. Coba balik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Coba lagi. Bentar Pak. Ya. Ini gampang ya. Saya pandu tarikan yang gampang. Apa rumah adat Provinsi Jawa Tengah? Gampang siapa? Nah. Tanjung. Salah. Ngawur. Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Joglo. Bukan. Kapan Hari Kartini diperingati? 21 April. Kak Nat. Julukan kota Surabaya adalah kota titik-titik. Kota pahlawan. 71. Sumpah yang diucapkan Patih Gajah Mada disebut sumpah? Sumpah Palapa. Yuk ganti. Tak tesi pertanyaan sing angel iki, Malva iki. Apa nama kerajaan yang didirikan Ken Arok? Ken Arok. Apa, Pak? Kerajaan Majapahit. Pak yang muda dikit lah, Pak. Iya, ini apa namanya? Huruf awalnya S. Apa? Sriwijaya. Huruf terakhirnya I. Singosari, Pak. Singosari. Untuk satu. Terus. Siapa nama calon presiden RI yang tahun 2024? 3 nama. Oh, tunggu. Ya. Ganjar, Anies, Prabowo. Ya, sudah. Cerdas. Kuila deh. Ayo, kuila tak kayak sing anu iki, sing angel iki. Penemu lampu adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Enggak, pertanyaannya. Penemu lampu. Oh iya benar. Yuk, itu satu. Deva. Bye. Di mana markas kantor PBB? Di mana? Gimana, Pak? Di mana markas kantor PBB? Depannya apa, Pak? Depannya A. Ambon. Dia. IPS. Ilmu Pengetahuan sosial. Oke, 71. Yuk. Balita. Siapa wakil Presiden Indonesia sekarang? Yang sekarang.
Ma'ruf Amin. Oke. Endelok gue. Oke. Candi Borobudur didirikan untuk pertama kali pada masa kerajaan Majapahit kah? Oh, Majapahit. Oke. Singasari Majapahit. Apa sih? Sip, sip. Yuk. Disebut apakah Candi Prambanan? Aduh. Pak kok ganti. Wow, ora iku. Enggak tahu. Clue. RJ. Rodatul Jannah. RJ. Oh, oke, wes.